Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri Nurtania. Saya Widya Kartika Nareswari. Saya Regita Imelda Bella. Saya Putri Adinda Dwi Ramadhani. Saya Lia Safitri. Saya Mila Cahyani Putri Rohadi. Dan saya Zahra Tuniswa. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan uji one sample t-test menggunakan software SPSS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji one sample t-test. Uji one sample t-test disebut juga uji T1 sampel. One sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Jadi, asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal. Adapun contoh soal dari kelompok kami yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8. Sekolah menetapkan KKM sebesar 75. Berdasarkan nilai tes akhir 30 siswa, lakukan uji one sample t-test untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa lebih besar dari 75. Rumusan uji, misalnya sekolah menetapkan KKM 75, HO atau rata-rata hasil belajar siswa sama dengan 75. H1 rata-rata hasil belajar siswa lebih besar dari 75. Sig to Tailed lebih besar 0,05, yaitu berarti HO diterima dan H1 ditolak. Lalu sig to Tailed lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji one sample t-test. Nah, sebelum kita melakukan uji one sample t-test, kita harus memastikan data kita normal menggunakan uji normalitas. Yang pertama, kita masukkan datanya terlebih dahulu di data view. Lalu ke variable view, kemudian kita ganti nilai desimal ganti 0, label hasil pelajar. Lalu measure-nya scale. Nah, untuk melakukan uji normalitas, pertama klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, lalu hasil belajar kita taruh di Dependent List. Klik Plots, lalu Normality Plots with Test, Continue, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari uji normalitas. Nah, ini hasilnya itu jika datanya itu 30, berarti kita pakai Shapiro-Wilk. Dan di sini sig-nya 0,203 yang berarti itu lebih besar dari 0,05 dan berarti itu datanya sudah normal. Selanjutnya, jika data sudah berdistribusi normal, kita dapat melakukan uji one sample t-test. Klik Analyze, Compare Mean, One Sample t-test. Hasil belajar kita taruh ke test variabel. Klik Option, klik Continue. Selanjutnya bisa dilihat di one sample t-test di bagian sig to Tailed dan hasil yang diperoleh adalah 0,000. Maka nilai sig to Tailed lebih kecil dari 0,05. Bisa disimpulkan HO ditolak, H1 diterima. Yang berarti rata-rata hasil belajar siswa lebih besar dari KKM atau 75. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.